Selamat datang di sesi ke-8, yaitu kelanjutan dari sesi ke-7, penguat negatif untuk OPM. Tujuan dari rangkaian ini adalah untuk mempelajari rangkaian OPM penguat negatif dengan bentuk seperti ini. Perhatikan sekarang Vs-nya masuk melalui resistor ke negatif, jadi umpan baliknya tetap negatif, tetapi input tegangannya yang sekarang masuk dari negatif, bukan lagi dari positif. Sedangkan V plusnya sekarang ke 0 atau ground. Nah, kita sebut rangkaian ini negatif karena memang V out-nya akan ditentukan oleh suatu konstanta negatif dikali dengan PS. Jadi ada beda fase 180 derajat. Diminta untuk gambar ulang, kemudian analisa rangkaian ekuivalennya, kemudian mempelajari bahwa Vmin tergantung pada V out, sehingga rangkaian ini juga memiliki umpan balik seperti pada penguat positif dengan persamaan seperti ini. Nah, tentunya ini tidak datang tiba-tiba, tapi kita tinggal lihat bahwa V out sama dengan A kali selisih dari V plus min V min, lalu V plusnya kita tahu dia 0, sehingga min R1I plus Vs tahu sama dengan min R1, kita tahu arusnya adalah Vs min V out, Vs min V out per R1 tambah R2. Lihat di sini mengalir di sini ya. Nah, gunakan persamaan di atas untuk mencari tentunya satu rumus yang lebih sederhana. Kemudian gunakan hasil dari C untuk mencari gain dan mencari beda input selisih dari V plus min V min. Solusinya tentunya kita gambar dulu penguat negatif, kemudian modelnya. Setelah itu yang membedakan hanya satu, di sini ada negatif konstantanya. Kemudian kita tuliskan rumusnya ulang untuk mencapai objektivitas, di mana kalau dilihat di sini di ujungnya adalah V out sama dengan min R2 per R1 kali Vs. Nah, setelah kita dapat ini, lalu kita bisa gunakan untuk mencari G, dimana G-nya menjadi sederhana, yaitu R2 per R1 min tentunya. Dari persamaan pertama ini, lalu kita lihat bahwa rangkaian OPM penguat negatif juga bekerja di area linear aktif. Dan karena OPM memiliki penguatan A open loop yang besar, tentunya V plus min V minnya 0, dapat digunakan sebagai analisa rangkaian, sama seperti pada penganalisaan rangkaian penguat positif. Tujuan permasalahan ini adalah untuk menggunakan hasil di atas dan untuk menunjukkan bahwa V out dan arus dalam rangkaian berikut tidak tergantung pada A saat OPM ini bekerja pada area linear. Kita diminta untuk mencari I, kemudian mencari G. Adalah solusinya. Pertama kita gambar ulang, kemudian kita tulis rumus I, lalu kita ketahui bahwa I ternyata dipengaruhi oleh R1 saja, tidak oleh R2, sehingga lalu kita dapat rumus G sama dengan min R2 per R1. Nah, dengan diketahuinya solusi tersebut, maka dari persamaan 2 tentunya lalu kita minta untuk mensketsa R1, R2, R1, dan R2. Nah, gambar ini adalah arus sebagai fungsi dari R1, kita bisa lihat dia tidak tergantung dari R2 karena R2 di sini adalah konstan. Kemudian V outputnya sebagai fungsi dari R1. Dan ini adalah V output sebagai sebuah fungsi dari R2. Linear ya. Di soal yang keempat, kita lihat dengan diketahuinya penguat negatif sebagai berikut. Kita diminta untuk mencari berapa V out pada saat V sekian, apakah dia tersaturasi pada saat berbeda, V sama dengan 6, kemudian sketsa V out saat 4 cos dan 6 cos. Asumsi VCC nya 15 volt, maka kita lihat rangkaian ini penguatannya 3 kali 4 min 12. Jadi belum ada saturasi, tapi kalau 6 ya tentunya sudah saturasi. Kemudian di sini ada sinusoidal 12 min 12. Kemudian kita lihat di sini ada yang saturasi karena di sini 4 cos ya kalau nggak salah, di sini adalah 6 cos. Nah, sekarang masuk ke ulasan matematik lagi untuk selalu mengingatkan kita dengan persamaan matematik dari rangkaian ini.
Cari dan sketsa sinyal xt yang memenuhi hubungan berikut, yaitu hubungannya adalah x prime plus 2x 0 sama dengan x3 dengan 2. Nah, ini disebut sebagai inisialisasi. Ini adalah persamaan diferensial untuk natural, ya karena di sini 0 ya. Untuk T sama dengan lebih besar sama dengan 3, nyatakan jawabanmu dalam bentuk K E min 2 T min 3. Jadi dia sudah tahu sebelumnya tentang cara mencari mencari solusi dari X and T natural. Oke, kita bisa lihat bahwa X prime sama dengan min 2X, jadi S sama dengan A. Ini adalah natural frekuensi, jadi menentukan seberapa cepat sinyal eksponensialnya turun, sehingga kita dapatkan xn-nya kali ini hanya ini karena tidak ada force, berarti xk-nya bisa kita ketahui ya, kemudian masukkan sini. Berikut adalah akhir dari sesi ke-8. Sampai ketemu di sesi ke-2 sesi terakhir.